Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian sadar kalau kehidupan kita itu mirip banget sama drama teater di atas panggung kehidupan? Contohnya, cara kita ngomong ke dosen beda, cara kita ngomong ke orang tua beda, cara ngomong ke temen beda, atau bahkan kalau sahabat bisa bercanda sampai kelewat batas. Nah, ternyata perilaku ini itu udah lama dibahas sama sosiolog asal Amerika yang bernama Erving Goffman melalui teorinya, yaitu teori dramaturgi. Jadi, menurut Erving Goffman, kehidupan sosial kita itu mirip banget sama drama pertunjukan teater di atas panggung kehidupan. Dan kita sebagai aktornya, dimana di panggung teater ini ada yang namanya panggung depan dan juga panggung belakang. Jadi kita semua punya yang namanya panggung depan dan panggung belakang, atau disebut dengan front stage dan juga backstage. Nah, di front stage ini kita menciptakan sesuatu yang diharapkan orang lain kepada kita. Contohnya, aku jadi siswa yang sopan, jadi pekerja yang profesional, jadi kakak yang baik, atau jadi anak yang patuh di rumah. Nah, kalau di front stage ini biasanya juga sering disebut yang namanya jaga image. Tapi kalau di backstage kita nggak bisa kayak gitu. Kita bisa jadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura gitu. Jadi contohnya itu kayak di kamar. Kalau di kamar kita bisa melepas topeng sosial kita yang biasa kita pakai di publik. Kita bisa ketawa, kalau lagi sedih kita bisa nangis. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya backstage. Nah, menariknya, kata Erving Goffman, kita semua terus melakukan yang namanya impression management, yaitu usaha untuk ngatur kesan orang lain terhadap diri kita. Contohnya, kita milih outfit supaya kelihatan rapi, supaya orang-orang bilang, wow, rapi banget outfitnya, keren banget outfitnya. Atau biasanya cewek-cewek ini suka dandan supaya mukanya kelihatan segar. Atau cara kita ngatur bicara kita supaya kelihatan pintar di depan orang lain gitu. Nah, contoh lainnya itu ada di platform Instagram. Biasanya anak muda zaman sekarang itu punya yang namanya first account, punya yang namanya second account, third account, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kalau di first account ini kita upload yang foto baik-baik aja, foto bagus-bagus aja, dengan caption keren, dengan caption menarik, supaya apa? Supaya orang lain melihat diri kita dengan versi terbaik, atau supaya orang-orang melihat kita yang happy-happynya aja. Nah, jelas itu yang disebut dengan front stage. Tapi kalau di backstage atau di second account, kita bisa jadi diri sendiri. Biasanya di second account ini kita suka upload foto-foto dumb, foto-foto random gitu. Atau kalau kita lagi sedih, lagi nggak semangat, lagi capek, lagi galau, insecure, bisa juga kita upload di second account, karena di second account ini kita bisa menjadi diri sendiri. Atau contoh lain di kampus, kalau di kampus aku sebagai mahasiswa di depan dosen pastinya tampil sopan, rapi, dan juga rajin. Tapi di kantin bisa aja aku ngedumel, aku ngomel karena tugas yang numpuk, atau karena reschedule jadwal gitu. Misal kita udah datang ke kampus untuk belajar offline, ternyata pindah ke online, itu kan bikin bete ya. Nah, itu gak apa-apa banget kita melakukan itu, karena backstage kita bisa dimainkan. Nah, menurut aku teori dramaturgi ini benar-benar ngebuka pandangan aku banget sih. Soalnya teori ini benar-benar ngegambarin kalau manusia itu bisa beradaptasi dengan situasi sekitar. Manusia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Jadi, kalau dipikir-pikir, hidup ini memang semacam panggung kehidupan ya. Tapi bukan berarti kita munafik, bukan berarti kita menciptakan hal-hal yang pengennya dipuji terus sama orang. Tapi kita itu menyesuaikan dengan konteks sosial. Kadang
Ada masanya kita harus berpura-pura atau nyesuaiin diri biar diterima sama orang lain, nyesuaiin diri supaya diterima sama lingkungan. Tapi yang paling penting yang perlu diingat adalah jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sendiri atas peran yang kita lakuin. Karena pada akhirnya setelah tirainya kita tutup, cuma kita yang tahu siapa diri kita sebenarnya. Menurut aku, teori ini tuh bener-bener keren banget sih. Teori dramaturginya Evelyn Woolfman ini sangat amat menarik karena bener-bener relate gitu sama kehidupan. Aku Adizati, terima kasih.